bisa mengikuti setiap pelajaran dengan keadaan sehat sampai tidak terganggu apapun ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai setiap pelajaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Handoyo ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati beliau yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Juga Engkau berkati setiap kami yang akan mendengar ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan tidak berlalu gitu saja ya Tuhan, tetapi tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat semuanya. Shalom Yang, Pak. Shalom, Pak. yang pertama ya saya minta maaf beberapa minggu kemarin saya tidak bisa hadir. Sebenarnya karena saya harus keluar kota beberapa kali karena kondisi daripada COVID-19, puji Tuhan, yang di Jawa ini melandai gitu ya, sehingga saya punya kesempatan untuk keluar dari lockdown gitu. Jadi saya bisa pergi ke Bandung, saya bisa ke Jakarta untuk nengok ibu saya 2 kali. Jadi saya nggak sempat untuk mengajar, maaf untuk itu. Tapi untuk mulai hari ini moga-moga saya bisa meneruskan pelajaran yang sebenarnya memang sudah pernah saya siapkan, udah lama sebetulnya, tapi saya belum bisa menyampaikannya. Jadi kali ini pelajaran saya eh, itu mengenai sebetulnya kesaksian. Kesaksian, lebih ditekankan kepada kesaksian saya, ya. Jadi moga-moga nanti juga Ibu Ne bisa bisa apa namanya itu share gitu ya, karena PowerPoint-nya ada di tempat dia. Eh, nah ini bisa di share ya. Jadi moga-moga ini menjadi suatu pelajaran yang artinya kesaksian saya bagaimana saya tuh mengapa saya tuh mau mengikut Tuhan Yesus ya. Itu eh, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, kenapa kok saya ingin mau mengikut Yesus Kristus ya, istilahnya seperti itu. Nah, kesaksian demi kesaksian ini nantinya, ini semuanya saya akan dasari dari kitab Matius, ya. Eh, dari kitab Matius, sebetulnya dari Matius 1 sampai dengan 7. Dasarnya adalah kitab Matius 1 sampai dengan 7. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti saya ceritakan kenapa harus seperti ini gitu ya. Karena saya akan ambil semuanya ini dari kitab Alkitab The Message ya, yang ditulis oleh Eugene Peterson ya. Ini kalau Indonesianya mungkin bahasa Indonesia sehari-hari atau yang diterjemahkan dengan lebih sederhana dan lain-lain gitu ya. Tapi saya senang sekali saya belajar dari The Message ya, mengenai semua hal ini ya. Jadi kenapa ya? Nah, pertama pertanyaannya, mengapa saya mau mengikut Yesus Kristus? Karena seperti ini ya. Kita awali aja dengan pernyataan daripada Eugene Peterson ya. Dikatakan bahwa kisah tentang Tuhan Yesus itu bukan dimulai dengan kelahiran dia. Banyak orang memikir bahwa oh itu karena Yesus lahir dan lain-lain itu ya, maka terjadilah semua ini. Tidak demikian. Karena sebenarnya Tuhan sudah merencanakan, sudah mengerjakannya untuk waktu yang lama. Bahkan sebelum dunia dijadikan, itu sudah ada suatu rencana, rancangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan mengenai keselamatan, keselamatan itu adalah kalau bahasa Inggris enak aja, bisnisnya Tuhan sebetulnya. Keselamatan itu adalah betul-betul suatu usaha, suatu kerinduan, suatu kasih daripada Tuhan Yesus kepada manusia-manusia ini. Jadi itu adalah suatu yang utama. Untuk Yesus lahir itu adalah yang utama, itu sebenarnya akan disampaikan oleh dia. Artinya usaha itu atau bisnis itu sebetulnya sudah lama sekali
sudah dari rencana Allah sebelum ini. Dan dengan kehadiran Tuhan Yesus itu merupakan akhir ya, final daripada tema tentang keselamatan ini. Itu adalah tema yang luar biasa. Kenapa? Karena dia yang akan membawa suatu kekuatan, dia akan membawa suatu kegerakan ya yang sudah diset sebelumnya di dalam rencana dan rancangan Allah untuk ya direncanakan itu bahkan sebelum ya, dunia dijadikan. Jadi ini yang harus kita sadarin gitu ya. Siapa dan kenapa? Karena Eugene ini bagus sekali, dia mulai mempelajari dan melihat ini, oh ternyata seperti itu. Nah, kita kembali sekarang ke tema pertama, mengapa saya mau mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Ini tema yang ini pertama yang saya ingin sampaikan. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca dari kitab ya di semua Injil ya, itu ada ya. Itu pada waktu Yesus berkata kepada Petrus, dikatakan gini, Petrus ikutlah aku. Cuman sederhana sekali ya, kata-katanya itu, Petrus ikutlah aku. Dan kita tahu sebenarnya Petrus adalah seorang nelayan, bahkan sangat profesional sekali. Nelayan kawakan lah istilahnya seperti itu. Jadi sudah jago tentang kelautan sebenarnya ya. Tapi waktu Yesus mengajak Petrus, terus ikutlah aku. Kenapa? Kemudian Petrus langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus, bahkan mengajak saudaranya Andreas. Nah, itu suatu pertanyaan dalam kehidupan saya. Kenapa ya? Mengapa bisa seperti itu ya? Tapi dari pelajaran yang saya tangkap semuanya ini, dengan segala macam pergumulan demi kepergumulan, saya bisa mengerti tentang membedakan antara visi dan ambisi. Perhatikan ini penting sekali. Ini saya harus menyadari tentang visi dan ambisi. Kenapa? Karena pada waktu itu sebenarnya Petrus itu cuma soal ambisi saja, dia mau ikut Yesus. Kenapa ambisi dia? Ambisi dia lihat Yesus ini orang luar biasa. Dia mungkin sudah dengar, ya, mungkin ya bagaimana keadaan Yesus sebenarnya. Ya, dia sudah dengar bagaimana dia lahir daripada Maria oleh Roh Kudus. Mungkin dia sudah dengar semuanya itu. Ya, bahkan dia sudah kemudian dia mencoba dengan mengajak Yesus untuk mendoakan ibu mertuanya, dan ternyata memang terjadi. Ya, jadi ada sesuatu yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Makanya dia tuh langsung aja, ambisi dia adalah dia ingin belajar dan ingin menjadi, kalau bisa ya seperti Yesus lah. Seperti itulah, paling tidak dia jadi ajudannya lah dengan segala kuasa itu. Nah, jadi sesuatu yang ini pelajaran yang penting sekali, karena Petrus menjadi murid Yesus sampai ya boleh dikatakan 3,5 tahun sebenarnya. Tapi kita juga tahu bagaimana kondisi Petrus sebenarnya, iya kan? Bagaimana perjalanan kehidupan Petrus ini sebenarnya. Bahkan dia juga dengan ambisi yang luar biasa. Dia waktu Yesus mau ditangkap, dia mengatakan, "Loh, jangan begitu. Kamu kan pemimpin, kamu kan orang hebat." Seakan-akan seperti itu. Dan dia kepingin sekali menjadi orang keduanya lah. Ambisinya seperti itu. Tapi kita juga tahu bahwa dia pun pernah menyangkal Tuhan. Ya, dari sini kita tahu bahwa ketika ambisinya terdampar, ketika ambisi dia tidak terpenuhi, ketika Yesus kemudian ditangkap dan diadili, dia langsung aja kecil hatinya. Nah, jadi di sini saya mulai belajar. Penting sekali bisa membedakan antara visi dan ambisi. Kalau saya mau menjadi murid Tuhan Yesus, itu harus menjadi suatu visi tertentu. Apa visinya? Jadi itu pertanyaan yang pertama sebenarnya ya. Kemudian saya mulai mempelajari. Saya mempelajari mulai dari Matius. Matius ini luar biasanya adalah dia ini seorang pemungut cukai sebetulnya. Seorang pemungut cukai itu
tentu luar biasa ya. Matius ini adalah seorang pemungut cukai yang tentu sangat-sangat luar biasa kalau bisa dipakai sebagai pemungut cukai. Nomor satu, dia pasti cara menghitungnya atau accountant-nya, akuntansinya itu pasti ya luar biasa lah pada masa itu ya. Jadi dia pasti orang yang teliti. Jadi pasti dia perlu detail demi detail untuk mengenal dan mengetahui. Karena itu saya melihat, oh, dia sebenarnya Matius ini luar biasa. Sebelum dia menjadi murid Yesus ya, atau pengikut Yesus. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Maaf, ada sesuatu yang luar biasa dari Matius ini ya. Kemudian dia menulis semua ini tentunya dengan sangat detail karena dia seorang akuntan yang luar biasa ya. Sebagai seorang akuntan dia sangat teliti. Nah, kalau kita melihat sekarang, kenapa saya mulai dengan kitab Matius? Karena ternyata dalam kitab Matius ini, kalau saya mau menjadi murid Tuhan Yesus, kalau saya mau mengikuti Yesus Kristus, ternyata Matius ini yang menurut saya ini yang paling lengkap pelajaran daripada Tuhan Yesus. Dan Matius 1 sampai dengan 7 menurut saya itu suatu hal yang perlu sekali kita pelajari kalau kita mau mengenal, kalau kita mau mengerti, kalau kita mau menangkap tentang pelajaran dan contoh-contoh kehidupan Tuhan Yesus untuk kita pelajarin agar kita bisa menjadi murid Dia. Karena itu inilah yang terpenting sekali. Mengapa saya mau menjadi murid Tuhan Yesus adalah saya mulai mempelajari, dan mempelajari ini saya ambil dari kitab Matius ya. Kitab Matius ini memang luar biasa sekali. Coba kita perhatikan sekarang ya Matius ini. Matius 1 kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ke-17 itu berisi apa? Ada 14 generasi dari Abraham sampai kepada Daud. Kemudian diteruskan 14 generasi lagi dari Daud sampai ke pembuangan ke Babylon. Ya kan? Dan yang ketiga 14 generasi lagi dari pembuangan itu sampai ke kelahiran Kristus atau adanya Kristus. Jadi ini aja sudah membuktikan bahwa sangat telitinya si Matius gitu ya. Karena dia mempelajari ini dan dia menulis ini yang pertama, ini yang paling penting gitu kira-kira ya. Ini adalah yang paling penting, bagaimana kalau kita mau mempelajari detailnya dan apa yang terjadi. Dan kalau kita mulai mempelajari ini semuanya dari Matius 1 sampai dengan 17, saya rasa ini sudah menjadi suatu pelajaran yang gak akan selesai dalam 2-3 kali pertemuan kita ya. Cuman saya akan ambil singkat demi singkat saja aja ya. Coba pelajari sebenarnya kalau Anda semuanya ada kesempatan gitu ya. Waktu itu saya bertobat dan saya kemudian mulai mempelajari ini, dan saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya. Pertama tentunya ketika saya bertobat, saya mau kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, itu ada latar belakangnya dulu. Nah, latar belakang ini dulu saya udah sampaikan ya. Latar belakang saya ini adalah bukan orang Kristen. Orang tua saya adalah orang yang ya mengikuti tradisi orang tua lah, kepercayaan orang tua, di mana dia sebagai anak laki yang tertua, dia harus memelihara, maaf bicara, abu daripada neneknya atau abu daripada orang tuanya ya. Kalau sudah meninggal, jadi dia yang pegang itu. Jadi dia sangat ini sekali, sungguh-sungguh. Sebenarnya dia bukan anak yang pertama, dia tuh sebetulnya laki-laki yang ketiga seharusnya. Jadi maksud saya yang pertama itu ada kakak perempuannya, kakak perempuan yang pertama. Tapi waktu itu rupanya kakek nenek saya ini susah punya anak, sehingga dia kemudian ya ini kalau kita cerita mesti percayakan kejadian-kejadian yang seperti ini kan.
Jadi mereka itu kemudian mengadopsi seorang perempuan, anak perempuan, yaitu kakak yang paling tua. Dan ayah saya sangat mengakui dia sebagai yang tertua, gitu ya, perempuan. Nah, setelah mengadopsi itu lahirlah kakak daripada ayah saya yang pertama. Sayangnya pada usia sekitar 20 sekian tahun dia terkena tumor di otaknya dan meninggal. Itu yang pertama. Jadi ada kakak perempuan, kemudian ada laki pertama, dan laki yang kedua juga meninggal. Tapi pada saat dia mungkin berusia, saya nggak tahu, cuma cerita dari ayah saja, karena sesuatu hal dia juga meninggal. Jadi ayah saya ini sebetulnya yang keempat seharusnya urut-urutannya begitu ya. Tapi dia laki, jadi dia diakui sebagai yang pertama. Dan orang tua saya ini punya sesuatu yang saya sangat belajar dari dia. Belajar dari dia yang luar biasa adalah dia adalah seorang yang sungguh-sungguh taat ya dengan kepercayaannya sendiri. Taat, ya, setia, meskipun tidak berkelebihan, dan dia adalah orang yang suka aventur, suka apa namanya ini, suka kegiatan-kegiatan di luar, seperti misalnya kepanduan gitu ya. Dia adalah salah satu pemimpinnya di Jawa Timur pada waktu itu. Jadi ini adalah kondisi daripada keluarga saya. Sedangkan ibu saya ini benar-benar, maaf bicara di sini saya sampaikan, memang ibu saya itu ternyata dari desa kecil di dekat Malang situ namanya Tumpang. Dan dia memang betul-betul dari kecil dia justru ya, kalau ada yang mengerti tentang kue pang, jadi dia diserahkan gitu ya kepada adik dari mama kandungnya gitu ya. Bukan, kakak dari mama kandungnya. Jadi dia tuh dibagikan gitu. Karena apa? Karena saudara daripada mama saya ini, jadi orang tua kandungnya ini mempunyai anak yang cukup banyak ya, sekitar 7 atau berapa gitu ya. Jadi mama saya ini kemudian diserahkan kepada kakaknya yang kebetulan suaminya meninggal dan dia cuma punya anak satu laki, jadi diserahkan mama saya. Nah, ini ternyata membekas kepada kehidupan mama saya. Membekas sekali, dia merasa dibuang. Jadi ada sesuatu yang saya pelajarin di sini ya. Contoh-contoh nantinya kalau kita mempelajari tentang 14 generasi itu, ada saja orang-orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya Matius itu menceritakan tentang bagaimana satu persatu orang-orang ini ya. Dan kita kalau mau belajar ya kita harus mempelajari pelan-pelan gitu ya, supaya kita tahu dan kita mengerti ya. Dan di sini saya belajar dari kehidupan keluarga saya sendiri. Jadi akhirnya keluarga saya itu menganut kepercayaan ya, yang disebut tradisi daripada orang tua saya. Tapi pada usia tertentu, nah ini yang saya ingin sampaikan di sini adalah pada usia tertentu, yaitu pada usia kira-kira 19 tahun, 19 ya, ya sekitar itu, atau sekitar 20, pada waktu saya kuliah, itu tiba-tiba entah kenapa ada sesuatu yang ada dalam diri saya. Oh ya, saya sekolah, maaf bicara, saya sekolah dari sekolah Katolik mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas di Katolik Atmajaya. Jadi saya latar belakang tentang Katolik itu nempel dalam diri saya sebetulnya. Saya tahu gitu ceritanya karena kita tahu kita banyak sekali mempelajari. Cuman pada waktu saya ingin belajar lebih, oleh mama saya dilarang, janganlah, nanti aja lah. Jadi ya udah, saya nggak belajar lebih. Nah, tapi pada waktu saya di universitas, karena kuliah saya jauh dari kota kelahiran saya kuliahnya itu ada di Pasuruan, maka apa yang terjadi adalah tiba-tiba saya tuh merasa, oh ya, supaya diingat aja, itu tahun pelajaran saya itu dimulai di tahun 65. Jadi kita tahu itu terjadinya
G30 September dan lain-lain itu membekas sekali ya. Bagaimana saya kuliahnya di Pasuruan, itu kota yang kira-kira 50 kilo daripada kota Malang, sekitar itu. Dan di Pasuruan itu banyak terjadi, maaf bicara, orang-orang yang ya meninggal, artinya meninggal dalam arti kata pada waktu ada pembunuhan demi pembunuhan. Dan saya kuliahnya sore, dan kalau saya kuliah itu saya naik sepeda aja. Saya naik sepeda aja dari kecil, cuma bisanya sepeda aja. Keluarga saya adalah keluarga yang tidak ya sederhana lah katakan ya, tidak berkelebihan. Jadi saya naik sepeda aja kuliahnya, dan saya kuliah sore itu kota Pasuruan itu sepi sekali, gak ada berapa orang yang berani keluar. Cuman karena kita harus kuliah ya kita datang ya. Saya datang kuliah, dan saya masih melihat dalam perjalanan kuliah itu, saya masih melihat, maaf, ada mayat-mayat orang yang di sungai dan lain-lain. Banyak sekali kejadian, dan saya lihat kalau malam gitu ya, kita masih mendengar banyak sekali cerita-cerita orang gitu ya, yang mungkin ditangkap, dan dia luar biasa pada waktu. Sebetulnya kondisinya mencekam sekali. Ya. Tetapi saya melihat dalam kondisi yang seperti itu, waktu saya kuliah, saya melihat ada beberapa teman saya ini kok santai sekali, ya, gak gelisah, gak ada perasaan yang ini, kok santai. Dan mereka ini adalah orang Kristen ternyata. Jadi dari situlah kemudian ketika saya udah kuliah 2-3 tahun ya, kemudian saya merasa saya kepingin sekali belajar dari mereka. Jadi saya pikir pelajaran pertama, saya tuh mulai ketarik untuk punya Alkitab. Saya nggak punya Alkitab sebelumnya. Jadi saya minta sama teman saya, bisa nggak saya dapatkan Alkitab? Kemudian teman saya memberi Alkitab. Alkitabnya kecil sekali, mungkin tahu Alkitabnya kecil dari Gideon itu ya. Susah sekali bacanya. Udah gitu saya juga nggak mengerti gimana ceritanya ini, kok begini caranya, kan nggak ada yang mengajari. Dan kemudian saya lapor sama teman saya, wah susah dong, Alkitabnya kecil, susah bacanya, kemudian juga nggak ngerti. Terus teman-teman saya ini mengatakan, oh kamu harus ikut katekesasi, supaya kamu tahu betul mengenai kekristenan. Wah, saya pikir ini suatu nasihat yang bagus sekali. Jadi saya ikut katekesasi. Saya ikut katekesasi selama 1 tahun, dan saya mengenal. Nah di sini ya berbeda. Saya mengenal mengenai agama. Saya mengenal mengenai agama Kristen itu dengan semua segala liturgi, segala macam, segalanya lah ya, peraturan-peraturan dan lain-lain segalanya tahu. Dan sebenarnya tanpa terasa, kemudian teman-teman saya bilang, kalau sudah kamu harus dibaptis supaya kamu lebih mengerti. Dan saya kemudian dibaptis lah. Setelah ikut katekesasi setahun, saya dibaptis. Usia saya pada waktu itu sekitar 23 ketika saya dibaptis ya. Jadi kemudian saya ikut pelayanan karena saya mengerti mengenai aturan-aturan, mengenai apa yang menjadi Kristen dalam kondisi sebenarnya tidak mengenal sebenarnya Kristus itu sendiri secara pribadi, nggak mengenal. Meskipun udah katekesasi, tapi saya tahu peraturannya, saya ikut, saya melayani juga. Jadi di sini kemudian saya sebetulnya tanpa terasa ada sesuatu ambisi saya. Pertama, mengenal Tuhan. Kedua, dengan ikut beragama, ada ambisi saya kalau saya melayani, wah, saya mungkin akan diberkati, saya mungkin akan menjadi seperti mereka, hidupnya tenang dan seterusnya, tanpa saya rasa ini. Nah, itulah perjalanan kehidupan sampai saya kemudian dibaptis, dan kemudian saya melayani, tapi kemudian sampai saya menikah dan seterusnya. Tapi intinya saya tidak mengenal tentang Kristus secara pribadi. Ini latar belakang saya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin meneruskan kembali mengenai pembacaan dari Matius 1. Ya. Kemudian saya mulai mempelajari. Setelah itu saya lebih detail lah ya. Kemudian mempelajarinya, ya. Yaitu setelah saya
Ini terjadinya tuh setelah saya sebetulnya setelah maaf bicara setelah 17 tahun saya menjadi orang Kristen tanda petik gitu ya. Tapi ternyata saya mengalami suatu peristiwa yang besar dalam kehidupan saya dan saya nggak mampu untuk mengatasinya. Saya marah sama Tuhan. Saya pikir saya udah belajar tentang Tuhan, saya udah katekisasi, saya udah jadi orang Kristen, dibaptis, sudah melayani gitu ya. Kenapa ada peristiwa yang membuat saya nggak bisa menangani, nggak bisa mengatasi jalan buntu, jalannya udah nggak tahu saya mesti gimana. Bahkan saya sampai hampir saja ya iblis jahat, saya hampir saja bunuh diri pada waktu itu. Nah, tapi disitulah kemudian saya tahu bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Di situ saya kemudian dijamah oleh Tuhan di suatu peristiwa, di suatu persekutuan kecil, dan saya bertobat di situ. Dan sejak saya bertobat, itulah perbedaannya. Sejak saya bertobat, saya mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya mulai balik lagi. Saya belajarin lagi detailnya sekarang. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kok Petrus kan, wah, saya cerita, saya pelajari semua. Petrus itu kok bisa jadi murid dan gimana sih caranya saya jadi murid? Nah, saya pelajarin dengan lebih detail. Detail dari saya mulai dengan kitab Matius. Memang saya baca ya. Pada waktu itu setelah saya bertobat itu nggak tahu gimana tuh gairah untuk membaca firman Tuhan tuh luar biasa ya. Dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu saya pernah baca itu mungkin 1, 2, 3 kali gitu ya. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kemudian saya mulai mempelajari dengan detail tentang generasi per generasi ini. Ternyata banyak sekali orang-orang yang ada di dalam generasi per generasi ini. Ternyata saya perhatikan ini semuanya betul-betul Tuhan yang merencanakan, betul-betul Tuhan yang memilih, betul-betul Tuhan yang menentukan. Ya, saya ambil contoh saja di dalam generasi per generasi dalam Matius 1 tadi. Saya ambil contoh, saya tidak cerita tentang siapa Yehuda, Abraham, dan seterusnya. Itu detailnya mungkin ya, pada kesempatan-kesempatan lain kita akan bahas gitu ya. Tapi saya cerita tentang 4 wanita ini aja. 5 dengan Maria sebetulnya. 4 kok bisa-bisanya loh wanita-wanita ini. Karena orang Israel kan zaman itu ya, gimana pun juga wanita itu ada di dalam tunduk kepada suami. Artinya laki-laki itu lebih punya peran gitu ya. Tapi wanita-wanita ini kenapa ada tertulis dalam generasi per generasi itu? Bahkan kalau kita melihat ada Tamar misalnya. Tamar ini akhirnya kan menikah kan sebetulnya Tamar ini kan suami-suaminya udah meninggal lebih dahulu gitu kan. Ya, kenapa kok bisa akhirnya dapat Yehuda kita tahu ya, dan kita tahu nanti menghasilkan siapa dan seterusnya gitu ya. Kita melihat luar biasa sekali ya. Ini Tamar kan dengan mertuanya kok dipilih oleh Tuhan, ditulis lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada Rahab. Nah kita semua tahu Rahab bukan wanita baik-baik loh. Tapi kenapa kok bisa terpilih dengan luar biasa sekali menolong pengintai-pengintai itu, dan akhirnya Rahab pun tertulis di dalam generasi per generasi ini. Ada Ruth sekarang. Ruth juga luar biasa. Ya, dia bukan orang Israel sebetulnya, bukan orang Yahudi, gitu kan ya. Tapi dia karena suami-suaminya meninggal, tapi dia punya suatu ketaatan, kesetiaan kepada mertuanya. Dia Naomi, dia nggak mau dia pokoknya ikut aja. Tapi dari Ruth lah kita kemudian kita tahu menghasilkan siapa, gitu kan ya. Dengan Boaz, ya akhirnya dia menghasilkan Bet dan seterusnya, orang-orang besar. Apalagi Bathsheba. Bathsheba ini jelas sekali Daud punya kesalahan yang besar. Daud yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu mengatakan seperti itu loh. Dia berkenan sekali di hati Tuhan, Daud ini. Tapi dia juga bersalah dengan Bathsheba. Bayangin, dengan Bathsheba lah kemudian
keturunannya yang luar biasa, Salomo. Padahal Daud juga sudah punya anak-anak yang terlebih dahulu, ya, seperti Absalom dan lain-lain. Kenapa Bathsheba tertulis ada di dalam dalam ini apa namanya ini eh, luar biasanya dari eh, generasi per generasi. Bahkan yang terakhir kita tahu tentunya Maria. Maria yang nanti kita bahas kalau waktunya sempat, nanti kita akan teruskan sedikit ya mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Tapi mungkin saya akan lebih membahas dulu tentang yang pertama ini. Jadi kemudian dari pelajaran demi pelajaran ini, saya mulai mengerti mengapa saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nomor satu, jangan terpengaruh oleh ambisi, tapi jadikanlah visi yang pertama kali. Apa visi Tuhan, gitu kan ya? Apa sebetulnya Tuhan ini? Kalau kita mau jadi muridnya, ini kan kita mesti berguru, gitu ya. Dan guru yang terbaik ialah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu yang terbaik dari Tuhan Yesus itu pelajarannya yang paling banyak ada di kitab Matius. Jadi saya benar-benar ingin belajar apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, apa yang ingin diajarkan kalau saya mau menjadi murid Dia yang sepenuhnya. Dan disitulah kemudian saya mulai sungguh-sungguh mempelajari dan mempelajari. Demikian banyak fenomena sebetulnya. Tapi yang luar biasa di sini, Tuhan itu Tuhan itu apa? Sungguh-sungguh fokus pada keselamatan orang-orang yang dikasih, dan semua orang tentunya dikasih oleh Dia. Tapi Dia akan fokus kepada orang-orang yang kemudian mau menerima Dia, orang-orang yang betul-betul mau diperlengkapi, orang yang betul-betul bersedia untuk tanda petik menjadi murid Dia. Karena nggak sampai menjadi murid aja. Nanti kita akan belajar selanjutnya gitu ya. Bisa nih kembali ke yang pertama nih. Yang pertama sekali, tolong. Karena pelajaran saya ini nantinya akan berkisar di yang pertama. Mengapa saya mau mengikut Yesus Kristus, gitu kan ya? Itu adalah caption yang pertama sebetulnya. Sorry, mungkin ini bisa mundur nih kalau ada di situ, mundur ke yang pertama. Jadi yang pertama itu mengapa saya mau mengikut Yesus Kristus? Nah, ya kan, mengapa saya mau mengikut Yesus Kristus? Tapi selanjutnya, tadi saya ceritakan, kita dari cara pertama saja, itu saya bisa mendapatkan sesuatu yang penting, yaitu antara visi dan ambisi ini harus dibedakan, dan harus kita berfokus kepada visi lebih dahulu. Tapi setelah itu, dan kemudian kita menjadi muridnya. Itu yang pertama, mengikut Dia. Yang kedua, kita ingin menjadi muridnya. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Dan itu merupakan suatu proses yang penting sekali. Karena untuk menjadi murid Yesus, itu perlu karakter yang Tuhan bentuk. Nah, saya senang sekali pada waktu itu, kayak pertanyaan, ya dari Eric kalau nggak salah, kita ingin belajar tentang karakter. Betul. Karena untuk menjadi murid Yesus, itu kita akan diproses karakter kita. Dan kita tahu, tidak semua murid Yesus itu akhirnya berhasil loh. Karena itu, yang ketiga, saya itu bagaimana kalau kita bisa menjadi hambanya. Bukan sekedar murid. Murid kan belajar. Tapi kita bisa menjadi hamba Dia. Saya bisa lebih dalam mengabdi kepada Dia. Kita bisa lebih dalam untuk berserah kepada Dia, dan seterusnya. Karena itulah proses tentang integritas kita. Hamba, kemudian prosesnya integritas kita bagaimana nantinya. Dan yang terakhir, bisa nggak kita kemudian diakuinya sebagai anak, ya? Atau sebagai orang, atau tanda petik gitu ya. Katanya Yesus yang paling sulung, dan kita mungkin menjadi adik-adiknya lah, kasarnya seperti itu. Tapi intinya bagaimana kita bisa menjadi anak. Karena untuk menjadi anak ini harus ada proses yang penting sekali, yaitu apakah kita menempel dengan pokok anggur. Karena kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak menempel
dengan pokok anggur itu kita nggak akan bisa berbuah kalau kita nggak menempel dengan pokok anggur. Nah, inilah 4 pertanyaan inilah yang nanti kita akan pelajari khususnya dari kitab Matius, mulai dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Jangan, nggak usah panjang-panjang lah ya. Ini 7 aja nanti akan panjang sekali. Jadi ini yang membuat saya terus terang kemudian bagaimana ya mengikut Kristus yang sebenarnya. Dan inilah kesaksian demi kesaksian saya yang nanti saya harap, saya berdoa ini juga bisa menjadi bagian daripada kalian semua. Nah, tidak mudah karena kita tahu kalian adalah orang-orang yang terpilih, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi dengan mulai merubah cara berpikir kita, ya, bagaimana saya sampai hari ini, puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan sampai emeritus saya. Dan usia saya 75, padahal saya bertobat sungguh-sungguh itu baru usia 40. Meskipun 23 saya udah katekisasi, saya udah dibaptis, saya udah ikut gereja, saya udah melayani, tapi ini perjalanan ternyata harus hati-hati. Kenapa? Karena 17 tahun itu saya masih terobsesi dengan ambisi saya sebetulnya. Ambisi untuk menjadi orang Kristen, ambisi untuk diberkati, ambisi untuk sebenarnya nggak mengerti betul bahwa di dalam ambisi itu akan banyak kekeliruan dan kekeliruan. Untuk menjadi murid Kristus itu kita betul-betul harus dirubah. Kita harus tahu visinya. Visinya nih apa? Karena itu kita nanti harus belajar sekali. Jadi Tuhan juga nanti akan memberikan visi demi visi, meskipun itu yang kecil ya. Karena visi-visi yang besar itu oleh Tuhan diberikan kepada orang-orang pilihannya yang luar biasa. Tidak mudah orang-orang punya visi yang besar, kecuali orang-orang itu memang betul-betul kemudian menjadi orang pilihannya yang terutama. Seperti saya nggak punya visi yang luar biasa, tapi saya mengerti pentingnya visi. Tapi saya juga tahu Tuhan memanggil, ini kan sudah saya jelaskan, pakai panggilan saya, itu menjadi suatu gambaran visi buat saya. Panggilan saya kan sederhana sekali. Tuhan sudah mengatakan, kamu akan jadi apa, saudara? Mengajar, bukan mengajar saja, tapi kamu akan jadi memimpin kelompok-kelompok kecil aja. Artinya kita mengajar, kita memberikan kesaksian demi kesaksian, dan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kesaksian. Itu yang menjadi visi saya. Kenapa? Karena jelas sekali di kitab Kisah Rasul dikatakan 1 ayat 7 bahwa kamu kalau menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Dan ini yang saya pegang. Saya tidak macam-macam, saya ingin benar-benar menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan tentang siapa Tuhan, menyaksikan tentang betapa pentingnya tema atau betapa pentingnya berita yang dia bawa, yaitu tentang keselamatan, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Semuanya itulah yang menjadikan saya oke, saya mau. Jadi saya kemana-mana sejak bertobat, saya tuh sebetulnya cuma menjadi saksi Tuhan. Saya kesaksikan aja kehidupan saya kemanapun juga. Dan itu saya jalani sejak saya usia 40, dan kemudian saya masuk dalam pelayanan demi pelayanan. Meskipun yang pertama pelayanan di kalangan para pengusaha. Di situ pun saya belajar tentang visi, yaitu visi yang diberikan kepada seorang yang namanya Demos Zakarian. Demos Zakarian ini adalah pendiri daripada Full Gospel Businessman Fellowship International. Orang luar biasa. Dia diberikan visi oleh Tuhan. Makanya visi itu penting sekali. Visinya sederhana. Tuhan akan memakai dia untuk memenangkan pria-pria pengusaha, atau juga mengembalikan pria-pria yang sudah sedikit balilu, artinya sudah jauh daripada kepercayaannya kepada Kristus, dikembalikan supaya lebih dekat dan lebih percaya kepada Kristus. Visinya cuma itu aja, untuk pria-pria pengusaha untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Sederhana kan kelihatannya, tapi dia diberkati luar biasa. Dan saya pegang visi itu, saya ikut sama dia. Jadi saya cuman bersaksi, karena visinya dia cuman mengatakan bersaksilah akan kebaikan Tuhan kemana-mana. Jadi saya nggak bisa khotbah, mana bisa ngerti begitu ya,
Meskipun saya sungguh-sungguh belajar ya, tapi saya ingin menyaksikan demi kesaksian, demi kesaksian. Cuman itu saja. Dan dari situ saya melihat visi ini digenapin. Ini terjadi dengan Demos Syakarian pada tahun 50-an, awal tahun 50-an. Dan sampai sekarang udah berapa tahun ini. Ternyata berkembang dengan luar biasa ke seluruh dunia. Banyak pria-pria, apalagi belakangan ini saya saksikan di Indonesia, pertumbuhannya luar biasa. Dan saya tetap mengikuti, dan saya melihat banyak sekali Tuhan pakai orang-orang. Ya, banyak kan dari Full Gospel, malah kemudian, karena di dalam Full Gospel Businessman Fellowship ini adalah interdenominasi. Dan nasihatnya adalah, kalau kamu sudah mengenal Tuhan, kalau kamu sudah percaya Tuhan, kalau kamu ingin melayani Tuhan, kamu harus punya gereja. Kembalilah ke gerejamu. Datanglah ke situ. Jadilah berkat di situ. Jadi bukan di Full Gospelnya, tapi mendorong untuk mereka masuk ke gereja. Seperti saya juga demikian. Setelah dari usia 40 sampai ke usia saya ke tahun berapa tuh ya? Tahun 86. Jadi usia saya udah berapa ya? Dari 46 sampai 86 itu saya bertobat, kemudian sampai 97, 98 kira-kira tahun 12 tahun kemudian saya akhirnya Tuhan panggil dan Tuhan kasih visi untuk menjadi sepenuh waktu. Saya percaya di sini ya, kita harus bisa kemudian ya, kalau kita mau belajar mengapa sebetulnya, mengapa kalian harus mulai memeriksa diri, mengapa kalian mau mengikut Kristus. Coba pelajarin pelan-pelan. Kita pelajari nanti bersama-sama, mulai dari Matius, kan kitab Matius ini, kemudian nanti langkah demi langkah, kemudian gimana kalau kita bisa menjadi murid Tuhan. Langkah berikutnya adalah, bisa nggak kita menjadi hambanya, bukan cuma sekedar murid, tapi hambanya. Dan yang terakhir, bisa nggak kita menjadi partner dia, yaitu anak, yaitu saudara dia. Ya, di sini kita melihat nanti pertumbuhan demi pertumbuhan. Ya, saya harap pelajaran-pelajaran berikutnya nanti saya akan ambil daripada kitab ini. Ya, misalnya nanti ya, kalau kita belajar tentang Matius 2, Matius 2 itu tentang saya belum selesai satu. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ini yang ingin saya selesaikan juga. Kalau bisa Matius 1 ini saya akan selesaikan. Ini mengenai perikop kelahiran Tuhan Yesus. Coba pelajarin apa yang kita dapat daripada kelahiran Tuhan Yesus ini. Ternyata, ya nggak apa-apa, ada suara motor ya. Ternyata daripada perikop kelahiran Tuhan Yesus ini yang ada di kitab Matius, itu yang menjadi tokohnya, perhatikan, yang menjadi tokoh utamanya adalah Yusuf. Kenapa Yusuf? Kenapa Yusuf menjadi tokoh utamanya? Jadi saya kemudian, iya kenapa Yusuf ya? Bukankah ada banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa yang lain? Sebetulnya yang lebih luar biasa daripada Yusuf seharusnya gitu ya. Kenapa Yusuf yang terpilih? Bahkan menjadi ayah atau orang tua daripada Kristus sendiri. Ya. Ternyata waktu saya mulai belajar dari Matius 1:18 sampai dengan 25 ini, yang pertama, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan bergumul dengan Tuhan. Itu luar biasa. Dari mana saya tahu? Bayangkan aja, dari mimpinya saja, dia percaya bahwa malaikat yang bicara dengan dia. Berarti kan bukan cuma sekali dia mimpi. Kalau dia bisa mengenal malaikat, kalau dia bisa membedakan ini suara malaikat atau suara mungkin iblis dan lain-lainnya, dia pasti dekat dengan Tuhan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kalau di dalam The Message itu dikatakan dia ini adalah orang yang hatinya meskipun gundah, hatinya meskipun gelisah. Kenapa? Karena tiba-tiba dia harus ya mengambil Maria, tunangannya gitu ya,
harus mengambil Maria menjadi istri, dan Maria pada waktu itu dikatakan akan mengandung. Bayangin aja, pasti sebagai pria-pria gelisah banget dia. Tetapi dalam kegelisahannya itu, dia tetap menghormati. Nah, ini yang paling penting. Dia tetap menghormati apa yang Tuhan sampaikan ke dia. Jadi dikatakan dia ini tulus hati, polos hatinya. Gelisah ada, tapi dia betul-betul tulus. Oke, saya sangat percaya, sangat menghormati, saya berbakti kepadamu, dan dia bilang, oke, saya akan ambil. Kemudian yang kedua, dia bertanggung jawab penuh. Dia katakan di sini, kalau begitu dia ambil, dia punya rasa tanggung jawab yang luar biasa sekali. Ya, kita baca di situ nantinya bahwa dia akhirnya bawa Maria, ya, dalam kondisi mengandung, dia bawa, ya, kemudian dia bawa kemana saja, dari mulai Nazaret dia harus berjalan ke Bethlehem dan seterusnya, ya, ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Nazaret. Itu tanggung jawabnya luar biasa sekali, dan dia katakan di situ dia tidak melakukan, maaf bicara, bersetubuh dengan Maria. Tidak. Padahal ini luar biasa sebagai laki-laki Yusuf ini, ya. Bahkan dia bukan itu saja, dia juga rela berkorban. Ketika dia menerima Maria, dia tahu dia mengorbankan segalanya. Dan dia rela sekali. Karena ini penting untuk Tuhan. Dia rela, dia berkorban. Dan kemudian dikatakan apa juga? Dia tentunya seorang yang sabar banget. Iya kan? Dia kan pastikan omongan-omongan orang itu akan terjadi kepada dia. Ya. Bagaimana dia sabarnya ketika dia harus mengungsi dan mendapatkan tempat untuk kelahiran Yesus di kandang. Ya. Nggak kelihatan sekali dalam situ bahwa dia marah, dia jengkel. Dia punya uang, pasti punya uang. Tapi paling tidak dia nggak bisa mendapatkan tempat yang baik sebagai tanggung jawab dia. Tapi ya dia nggak marah, tapi ya akhirnya diterimalah di situ tempatnya. Dan ketaatan dan kesetiaannya terhadap panggilan Tuhan, ini penting. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam kitab Matius yang pertama ini, dari ayat 18 sampai dengan 25, kita sudah mulai mempelajari kriteria-kriteria. Kalau kita bisa diterima menjadi murid Tuhan, kalau kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, ada kriteria yang penting. Kalau yang pertama tadi mengenai generasi per generasi, kita tahu bahwa Tuhan memilih dan Tuhan akan memperlengkapi, itu jelas sekali. Dan kita mau nggak terima itu, ya? Dan itu terjadi di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Seperti Yusuf, mau nggak kita menerima itu? Bayangin, kita harus berkorban. Mau nggak kita menerima? Ambil, ya. Dan dia sungguh-sungguh taat dan setia ketika dia dikatakan Yusuf, ambil dia. Pokoknya nanti kalau sudah lahir, kasih nama Yesus. Dialah Immanuel. Bayangin, dia taat, dia nggak peduli gimana. Oke, saya tetap akan memberikan nama Yesus. Dari ketaatan tentang panggilan Tuhan, kesetiaannya dia, pengorbanan dia, itu semuanya itu adalah kriteria yang pertama kalau kita mau menjadi murid Tuhan. Jadi ada suatu kriteria yang pertama, dan nantinya kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa coba introspeksi diri sendiri deh sekarang ini, ya. Waktu kalian belajar, saya tahu bahwa kalian adalah pilihan-pilihan Tuhan yang luar biasa, ya. Tapi coba introspeksi juga kadang-kadang, apakah saya mau belajar ini karena ambisi saya untuk jadi pendeta atau untuk jadi penginjil, apa nanti kan, atau karena Tuhan sudah memberikan suatu jamahan, yaitu visi. Seperti misalnya Pak Yu ini pasti sudah punya visi untuk mendirikan sekolah di Kalimantan Barat, pasti sudah lama sekali sampai terjadi. Tentu ada visi, dan ini yang perlu sekali. Setiap pribadi kita harus bisa membedakan apakah kita ini sekarang ini cuma ambisi saja karena kita ingin jadi orang Kristen, karena kita ingin jadi pendeta,
karena kita ingin jadi penginjil atau apapun juga yang disebut. Tapi coba perhatikan, ataukah kita punya visi terlebih dahulu? Nah, ini yang kita harus pelajari. Ini pelajaran pertama dari Matius 1. Baru Matius 1. Bayangin nanti kalau saya kemudian mulai mengungkapkan gitu ya. Matius 2, Matius 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya itu pelajaran-pelajaran yang penting sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan bahas ini di hari-hari berikutnya. Moga-moga ini bisa menjadi suatu bekal bahwa kita benar-benar bukan belajar untuk menjadi murid saja, tapi benar-benar kita mau menggenapkan visi Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Saya rasa sampai di sini dulu untuk kali ini. Eh, Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya masih punya waktu, kira-kira 5 menit. Silahkan. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, kalau gitu, saya berdoa buat kalian ya. Mungkin yang ada di Zoom itu, seperti Anton, seperti yang lainnya, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Belum Oke, ada. belum ada. Baiklah. Ya. Ayo saya berdoa terlebih dahulu buat kalian semua. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami ingin benar mengerti, kami ingin benar mengenal, kami ingin benar ya Tuhan untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang benar, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan kalau Engkau izinkan, kami boleh menjadi hamba-Mu. Bahkan kalau Engkau sungguh-sungguh memberikan kepada kami visi yang lebih jelas lagi, izinkan kami menjadi partner Tuhan, menjadi saudara Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Kami tahu Tuhan, ini adalah tidak sangat-sangat tidak mungkin rasanya kalau kami nggak dekat dan nggak mengenal apa yang Engkau ingin ajarkan buat kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, biarlah ya Tuhan, semua pelajaran ini ya Tuhan, khususnya dari Engkau sendiri, akan memperkuat visi yang Kau berikan buat kami pribadi lepas pribadi, dan akan memberikan kepada kami tujuan hidup yang sebenarnya, dan juga menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk setiap rekan-rekan yang sedang belajar nih Tuhan, baik dia yang ada di Zoom maupun juga tentunya mereka yang ada di kelas saat ini. Biarlah berkat kasih anugerah-Mu, berkat untuk mengenal Engkau lebih dekat, berkat untuk mau berkorban, berkat ya Tuhan untuk menjadi seorang yang tulus dalam kehidupan ini terhadap Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh menempel seperti pokok anggur. Kami percaya Tuhan, kami menempel pada pokok anggur yang benar itu, sehingga kami boleh berbuah. Karena itu berkat ini tercurah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima semua ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.